Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara yaitu doa. Biarlah doa-doa kita selalu boleh ada di hadirat Tuhan. Karena setiap orang pasti membutuhkan sesuatu, juga butuh juga ada kekuatan, dan itulah melalui doa kita bisa mengutarakan isi hati kita dan segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Demikian melalui doa itu ada satu kekuatan yang timbul, ada satu keyakinan, satu iman. Oleh sebab itu saudara, biar pada suasana Natal ini jangan tinggalkan, yaitu dikatakan juga tentang rohani kita atau iman kita, bahkan jangan tinggalkan doa-doa kita. Sebagaimana firman juga Tuhan katakan, jangan tinggalkan Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti, di mana saat itu Naomi pernah mengalami kelaparan bersama dengan suami dan anaknya, kemudian mereka pergi ke Moab. Dan disitulah kemudian suaminya meninggal, dua anaknya meninggal, tinggal dua menantunya, yaitu Ruth dan Orpa. Kemudian Orpa meninggalkan dia karena diminta oleh Naomi kembali karena dia sudah tidak punya anak lagi, di mana anak laki-lakinya sudah meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Akhirnya Ruth disuruh meninggalkan, Ruth juga tidak mau. Akhirnya Ruth ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Dari Bethlehem itulah kemudian kalau kita melihat, akhirnya Ruth itu menikah dengan Boaz. Dan kemudian Boaz memperanakan yang namanya Obed. Obed kemudian memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Nah itulah kalau kita melihat saudara, Bethlehem itu adalah kota Daud. Boleh dikatakan juga itu rumah roti. Karena Bet itu rumah, Lehem itu roti. Sehingga kalau kita tahu bahwa Bethlehem itu tempat tinggal daripada Daud, bahkan juga nubuatan tentang bagaimana seorang raja yang awalnya sudah ada sejak purbakala, dan raja itu akan lahir di Bethlehem. Dan itulah kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Engkau memberkati kami, menyucikan hati pikiran kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dikuatkan, supaya setiap kami boleh mengerti dan tentang firman Allah, supaya pada suasana Natal ini kami boleh mendapatkan berkat Natal. Biar kasih Natal, semangat Natal, damai Natal boleh ada dalam hati dan kehidupan kami serta keluarga kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita lihat dulu Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Itulah pertama kali pendaftaran. Sejak Kaisar Agustus yang di Romawi, dia mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Karena zaman dulu Romawi itu bukanlah satu saudara harus punya raja. Semua itu sepertinya sistemnya itu bukan sistem kerajaan, tetapi tentunya itu tidak ada satu raja. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Julius Caesar itu dianggap ingin mengubah konstitusi yang ada di kerajaan Romawi. Sehingga kemudian dia dibunuh oleh Brutus. Dan kemudian anaknya dan anak angkatnya, salah satunya yaitu anak angkatnya, kemudian menjadi raja. Dan itulah Kaisar Agustus. Dan pada saat itulah kemudian dia mendeklarasikan bahwa kerajaannya dan dia sebagai raja tunggal. Dan kemudian dia menyuruh semua yang di bawah kekuasaan dia, dari Inggris, Italia, terus sampai kepada Suria, Israel, sampai Mesir, sampai Maroko, semuanya harus mendaftarkan diri kembali ke kota kelahirannya masing-masing. Dan tidak luput saat itu juga Yusuf yang aslinya dari Bethlehem. Kemudian Yusuf itu bekerja sebagai tukang kayu di Nazaret, berjumpa dengan Maria dan mereka bertunangan. Dan kemudian sebelum mereka menikah, Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Dan inilah kemudian perjalanan mereka, yaitu dari Nazaret harus menuju ke Bethlehem, di mana Maria saat itu sudah mengandung besar. Karena apa? Karena harus kembali kepada pendaftaran. Kita lihat terus ayatnya. Demikian Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Inilah satu kisah, saudara, perjalanan daripada Maria dan Yusuf dari Nazaret menuju Bethlehem, padahal kandungannya sudah hampir melahirkannya. Sehinggalah kemudian dan perjalanan mereka sampai di Bethlehem, itulah kemudian sesuai dengan nubuatan daripada firman Tuhan yang ada dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1-3, tidak usah dibacakan, bahwa dikatakan, "Hai Bethlehem, engkau yang terkecil di antara Yehuda, namun sekali-sekali di antara kamu akan muncul seorang raja besar, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dia akan memerintah Israel." Dan kemudian dikatakan bahwa dia itu adalah Yesus Kristus yang lahir dari Roh Kudus. Maka selebihnya dari ibunya itu akan melahirkan anak-anak yang akan kembali ke Israel. Dari artinya bahwa anak-anak yang memang keturunan Yusuf dan Maria. Dan itulah Yesus Kristus, saudara. Oleh karena itu, apa yang perlu saudara kita renungkan pada suasana Natal ini, yaitu bahwa Bethlehem itu tempat di mana Raja Daud di situ juga dilahirkan. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana Yusuf harus kembali kepada Bethlehem. Itulah satu kisah yang memang sudah dirancang Allah ribuan tahun sebelum kejadian, bahwa Yesus akan lahir. Dan dikatakan juga di Bethlehem, bahwa dia adalah raja yang sejak dahulu pemerintahannya sudah ada, sejak purbakala sudah ada, walaupun dia baru akan lahir, saudara. Berarti Yesus itu sudah memerintah di kerajaan surga, sudah sekian waktu sejak penciptaan itu dia sudah memerintah di situ. Memang kalau menurut pemikiran kita kelihatannya segala sesuatu itu sulit untuk dibayangkan. Oleh karena itu disodorkanlah kitab suci, supaya kita bisa membaca kitab suci itu dan iman kita timbul. Tidak mungkin pikiran kita bisa menjangkau jauh, tetapi pikiran kita akan ditundukkan kepada firman Allah, yaitu kitab suci. Disitulah kemudian Allah menceritakan segala sesuatunya. Dan untuk mengerti, untuk menafsirkannya, kita perlu bimbingan Roh Kudus dan juga orang-orang yang memang punya Roh Allah di dalam hidupnya. Ya, oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat akhir-akhir seperti ini, kekristenan sepertinya sudah mulai hampir goyah. Karena apa? Karena serangan dari kiri dan kanan, serangan dari mana-mana saja, seakan-akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi kalau kita menyelidiki firman Allah itu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan sebelum kejadian itu pasti akan terjadi. Itulah kebenaran firman Allah. Sebagaimana Tuhan bicara kepada Abraham bahwa nanti keturunannya akan ada di satu negara, ya, yaitu di negara asing dan diperbudak selama 400 tahun. Setelah itu akan dibawa keluar. Itulah kemudian Yusuf ke sana dan kemudian membawa saudaranya, dan kemudian Musa membawa keluar. Itu dalam Kejadian pasal 15 itu di zamannya Abraham. 500 tahun sebelum kejadian Tuhan sudah bicara. Demikian juga kitab Hagai sudah menuliskan ratusan tahun sebelum Yesus lahir bahwa akan lahir seorang raja besar, yaitu di Bethlehem. Dan memang pemerintahnya dia sudah sejak dahulu kala dan sejak purbakala. Itulah Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar suasana Natal ini boleh ada dalam hidup kami. Biar damai, semangat Natal dan iman kami boleh tumbuh. Supaya kami mengerti sejarah maupun silsilah Boas sampai dengan Obed, Isai, Daud, sampai dengan Yusuf. Dan kemudian Yesus Kristus yang harus lahir di Bethlehem. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah Engkau nubuatkan, dan itu semua terjadi. Hari ini kami berdoa untuk setiap saudara kami yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau dalam pergumulan masalah dan persoalan, engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan biarlah Tuhan memberkati, tangan Tuhan menyertai, dan membuka jalan bagi setiap kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera.